Jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita simak beberapa nasihat Syekh Abdul Qadir Jalani kepada kita semua. Beliau bernasihat, "Ya qaumi, wahai kaumku, wahai jamaahku muridku, kunu lillahi azza wa jalla kama kana as-salihuna lahu." Jadilah kalian untuk Allah itu azza wa jalla sebagaimana orang-orang soleh terdahulu, hatta yakuna lakum kama kana lahum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ada untuk kalian sebagaimana Allah telah ada bagi orang-orang soleh terdahulu. Artinya, kita telah mendengar kelebihan-kelebihan umat terdahulu. Kita telah mendengar karomah-karomah ulama-ulama terdahulu. Kita juga akan mendapatkan hal yang sama. Tatkala amal kita sama, yakin kita sama. Karena Allah kita sama, Nabi kita sama, dan Quran kita sama. In aradtum an yakunal haqqu azza wa jalla lakum. Jikalau kamu memang menginginkan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, yang maha mulia, selalu ada untukmu, fastagilu bi ta'atihi, maka sibukkanlah dirimu dengan mentaatinya. Baik taat dengan lisan kita, taat dengan akal kita, taat dengan jawarih kita atau seluruh tubuh kita, dan taat dengan hati kita. Bukan dengan satu-satu saja. Kemudian wasabri ma'ahu, dan sabar. Sabar dalam artian menerima segala hal yang datang dalam hidup kita merupakan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan sabar. Waridha bi af'alihi, dan kita senang apapun yang Allah beri itu kita senang, itulah mana ridha. Artinya dalam riwayat yang lain, tidaklah seseorang itu dikatakan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia merasa senang terhadap apa yang menjadi af'al Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh hidupnya. Wa fi ghairikum, dan kamu juga ridha apa yang orang lain dapatkan. Baik itu kesehatan, kekayaan, baik kemuliaan secara zahir maupun batin, kita jangan sampai merasa iri dengan apa yang Allah beri kepada setiap manusia yang lain selain kita. Karena apa? Al-qaumu zahadu fid dunya. Karena para orang-orang soleh terdahulu, mereka dalam mengambil dunia ini dengan cara zuhud. Dengan zuhud dalam artian mengambil keduniaan secukupnya saja. Wa akhazu aqsamahum minha biyadit taqwa, dan dia mengambil dunia ini dengan cara yang takwa. Artinya yang takwa itu seperti apa? Dengan cara yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wara'i thumma talabul akhirata. Kemudian ketika ada kekuatan dalam diri mereka setelah mengambil keduniaan, mereka berusaha menyempurnakan akhirat mereka. Wa amalu a'malaha, dan mereka beramal untuk akhirat mereka. Asau nufusahum, mereka selalu berusaha untuk memalingkan nafsu mereka, untuk tidak mengikuti keinginan nafsu mereka. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain menjelaskan, "Wa in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi ma laka minallah min waliyyin wala nasir." Jadi apa saja yang kita lakukan dalam seluruh amalan kita, seluruh fikir kita, seluruh keyakinan kita, baik zahir maupun batin, yang tidak sesuai dengan contoh baginda Rasulullah SAW, maka Allah janji, malaka minallah min waliyyin wala nasir. Maka tidak ada bagianmu daripada Allah dari pertolongan dan penjagaan. Artinya, ketika kita membuat amal tidak ada contoh dari baginda Rasulullah SAW, maka tidak ada pertolongan Allah dalam amaliyah kita. Tidak ada pertolongan Allah dalam hidup kita. Tidak ada pertolongan Allah dalam mati kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sehingga dalam kondisi akhir zaman ini kita melihat mayoritas orang yang mengaku Islam, mayoritas orang yang mengaku iman,
hidup mereka susah, sengsara, bahkan na'udzubillah tsumma kita melihat secara nyata. Kenapa pertolongan Allah belum datang kepada kita? Kenapa kenapa kenapa? Selalu bertanya. Maka jawabannya dalam ayat ini, "Ma laka minallah min waliyyin wa la nasir." Tidak ada pertolongan Allah. Kenapa? Karena amaliyah yang kita lakukan setiap hari tidak mencontohi daripada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus kita renungi. Karena apabila kita beramal, apabila kita berbicara, apabila kita berkeyakinan dan berpikir tidak dengan cara yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah tidak akan menurunkan pertolongan kepada kita semua. Karena apa? Karena kalau memang Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam menghadapi musuh kita, baik musuh nafsu kita, musuh setan, atau musuh dari kalangan jin dan manusia, maka tidak akan ada satupun yang mampu mengalahkan kita. Karena Allah jamin, wa in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah membantu, maka tidak ada yang mampu mengalahkan. Maka nafsu kita tidak akan mampu mengalahkan kita. Maka setan yang menggoda kita tidak mampu mengalahkan kita. Musuh-musuh kita dalam kalangan manusia juga tidak akan mampu mengalahkan kita. Akan tapi kenapa kita kalah? Kenapa kita lemah? Kenapa kita tertindas? Karena kita belum mendapatkan pertolongan Allah. Apa sebab pertolongan Allah belum dapat? Karena kita jauh dari sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang harus kita renungi, wahai saudaraku semua, sebagaimana nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani ini. Maka kita mengambil dunia ini dengan cara takwa, kita mengambil dunia ini dengan cara yang zuhud dan wara, sehingga kita tidak menyesal. Kemudian wa ata'u rabbahum azza wa jalla, kemudian mentaati Tuhan mereka secara sempurna, wa azu nufusahum, kemudian mereka belajar menasihati diri mereka sendiri. Sehingga kita tidak hanya sibuk untuk menasihati orang, memperbaiki orang, meluruskan orang, tapi kita lupa meluruskan diri sendiri, lupa menasihati diri sendiri, lupa untuk memperbaiki diri sendiri. Summa wa'azu nufusa ghairihim. Maka yang terlebih dulu yang harus kita nasihati ialah diri kita sendiri. Bagaimana hati kita lurus atau belum? Bagaimana akal kita sesuai standar yang diajarkan Allah dan sunnah atau belum? Bagaimana bicara kita? Bagaimana pergaulan kita dengan anak istri kita, tetangga kita dan semuanya. Sehingga apa saja yang kita sampaikan itu ialah apa yang kita amalkan. Sehingga jangan sampai kita dituntut oleh omongan kita sendiri. Sebagaimana firman Allah, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab afala ta'qilun." Kalian sibuk memperbaiki orang, meluruskan orang, tapi lupa pada diri sendiri. Maka Allah menyebutkan, afala ta'qilun, memang tidak punya akal seperti itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita menginginkan kemuliaan, kejayaan, kesuksesan, sebagaimana yang diperoleh oleh para nabi, para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama, maka tirulah mereka. Sebagaimana yang Allah ajarkan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Yaitu jalan yang mana yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah kau beri nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat itu? Maka dalam ayat lain mengatakan, Allah menyebutnya minan nabiyyin, dari jalan para nabi, minan wasiddiqin, jalan para sahabat, wasyuhada, orang-orang ahli syahid, wassalihin, orang-orang soleh. Inilah jalan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan pernah heran dan tidak akan pernah terhalang apa yang diperoleh oleh umat-umat terdahulu dari kalangan ahli iman, baik itu karomah, baik itu kemuliaan, kesuksesan, kejayaan, maka tidaklah mustahil kita umat akhir zaman ini akan memperolehnya. Apabila fikir kita sama dengan mereka,
amaliyah kita sama dengan mereka, yakin kita sama dengan mereka, maka insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita minimal keyakinan yang mirip mereka, fikir yang mirip mereka, dan amaliyah yang mirip mereka, sehingga kita mendapatkan khazanah Allah, mendapatkan nusratullah, mendapatkan karamat Allah yang mirip seperti mereka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي